Ya, setiap produk hukum pasti dibuat dengan pendekatan yang rasional. Karena hanya dengan rasio, hukum itu dapat dijadikan pegangan bersama banyak orang di dalam jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan. Hal ini juga berlaku untuk produk legislasi atau peraturan perundang-undangan. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada satu asas yang sangat relevan dengan penalaran hukum, yaitu asas kejelasan rumusan. Saya kira kita bisa batasi uraian kita seputar kejelasan rumusan ini. Seperti kita ketahui, peraturan perundang-undangan itu memuat ketentuan norma yang juridis. Ada satu norma yang mengatur langsung perilaku subjek-subjek hukum tersebut, yang disebut dengan norma perilaku. Nah, norma perilaku ini digolongkan sebagai norma primer. Kita sudah membahas hal ini dalam episode-episode sebelumnya. Jadi, silakan disimak kembali apa yang dimaksud dengan uraian tersebut. Pada video episode sebelumnya, saya sempat menjanjikan akan menyinggung tentang norma sekunder atau metakaidah sebagai salah satu jenis norma. Jadi saya akan minta perhatian Anda untuk topik tersebut, agar pemahaman kita tentang struktur norma menjadi lebih lengkap terkait tentang norma lain di luar norma perilaku. Semua norma sekunder ini bertugas membantu kita untuk dapat memahami makna objektif atau menindaklanjuti ketentuan norma perilaku. Pertama-tama, kita mulai dari norma sanksi. Dalam kodifikasi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tertera dalam buku 2 dan buku 3, norma sanksi ini langsung dilekatkan pada norma perilaku sebagai norma primernya. Namun dalam undang-undang yang sektoral, norma sanksi diletakkan terpisah. Kemudian ada norma sekunder lain, yaitu norma definisi. Biasanya norma ini ada pada bab 1 ketentuan umum dalam suatu undang-undang. Namun terkadang norma ini ada di penjelasan atau menyempil di pasal-pasal tertentu. Norma definisi ini adalah norma sekunder yang tergolong sangat penting. Jika Anda memahami dengan baik norma perilaku, maka Anda sebenarnya juga dapat lebih mudah mendefinisikan suatu konsep atau pranata hukum. Sebagai contoh, jika ada yang bertanya, apa definisi dari pembunuhan? Kita pertama-tama perlu mencarinya ke dalam norma definisi. Namun jika tidak ada norma yang mendefinisikannya, kita bisa membuat definisi sendiri. Sejalan dengan pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah perampasan dengan sengaja nyawa orang lain. Seandainya ada pasal tertentu yang memuat definisi yang inkonsisten dengan definisi tadi, maka kita dapat langsung mengkritisi kemungkinan terjadinya desinkronisasi dalam pemaknaan suatu konsep atau pranata hukum. Misalnya saja, ada orang yang memberi definisi bahwa pembunuhan adalah penghilangan dengan sengaja nyawa orang lain. Apakah kata penghilangan ini ekuivalen dengan kata perampasan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merampas itu dimaknain sebagai mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Menghilangkan tidak sama dengan kata merampas. Aslinya dari bahasa Belanda yaitu beroven, yang memang paling tepat dimaknai sebagai merampas, bukan menghilangkan. Contoh tadi sekedar menunjukkan betapa krusialnya norma definisi untuk dikaji dalam penalaran hukum. Sayangnya hal-hal seperti ini kurang mendapat perhatian di dalam perumusan produk legislasi kita. Barangkali akan lebih mudah jika saya tambahkan lagi contoh konkretnya. Saya contohkan dua pasal yang saya ambil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Silakan Anda bandingkan antara rumusan pasal 17 ayat 1 dari undang-undang ini dan pasal 1 butir 2. Pasal 17 ayat 1 adalah norma perilaku. Pasal 1 butir 2 adalah norma definisi. Pasal 17 menyebut kata-kata praktek monopoli. Kita dapat bertanya, apa definisi dari praktek monopoli itu? Menurut pasal 1 butir 2, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Artinya, di dalam definisi praktek monopoli ini sudah tercakup di dalamnya adanya akibat, yaitu adanya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan kepentingan umum. Namun ketika merumuskan norma perilakunya di dalam pasal 17 ayat 1, perumus pasal ini rupanya lupa dengan mengatakan bahwa di dalam praktek monopoli itu
tidak termasuk adanya akibat persaingan usaha tidak sehat itu. Hal ini terlihat dari kata-kata yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jika di dalam definisi praktek monopoli, akibat itu sudah tercakup, mengapa masih harus ditambahkan kata-kata dan atau persaingan usaha tidak sehat? Uniknya lagi, kata-kata dan dapat merugikan kepentingan umum tidak lagi dimunculkan dalam pasal 17 ini. Kemudian norma penilaian. Norma penilaian adalah asas-asas sebenarnya yang terkandung dari ketentuan norma di dalam undang-undang. Dalam sejumlah undang-undang kita juga menemukan asas-asas ini dinyatakan secara eksplisit ya. Contohnya norma penilaian sebagai berikut. Ada lagi norma sekunder yang lain, yaitu norma pengakuan atau rekognisi. Norma ini adalah norma petunjuk, yaitu tentang ketentuan mana yang harus digunakan dalam hal terjadi suatu kondisi tertentu. Contoh perumusannya adalah sebagai berikut. Ada lagi norma kewenangan yang mengatur tentang siapa yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan dalam kondisi tertentu. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada yang disebut norma perubahan. Nah, norma ini mengatur tentang bagaimana suatu norma harus dilakukan revisi, termasuk jika harus dibuat yang baru, diganti, atau mungkin dicabut. Contoh perumusannya adalah sebagai berikut. Nah, jika kita perhatikan, satu jenis norma itu dapat saja tumpang tindih dengan jenis yang lain. Norma perubahan misalnya, di dalamnya bisa juga kita temukan ada norma kewenangan. Jadi kita tidak harus menyatakan bahwa satu ketentuan norma hanya mencerminkan satu jenis norma. Baiklah, mungkin episode kali ini agak spesial. Kita akan lebih banyak memberikan contoh-contoh yang dipilih secara acak. Karena hanya contoh-contoh, maka tentu tidak bisa secara komprehensif memotret permasalahan dalam kejelasan rumusan peraturan perundang-undangan kita. Saya hanya akan menyinggung beberapa hal yang secara kasat mata terlihat. Pertama, saya ingin membahas tentang pentingnya kita memperhatikan kelengkapan semua unsur-unsur norma di dalam suatu ketentuan norma perilaku. Kedua, saya ingin memberi contoh perumusan norma yang bisa lebih sistematis dan mudah dipahami apabila kita menggunakan pendekatan struktur norma yang sudah berkali-kali kita singgung. Karena Anda meminta saya untuk memberi contoh beberapa kritik terhadap peraturan perundang-undangan, maka dengan bermodalkan pada uraian kita dalam episode-episode penalaran hukum yang sudah kita diskusikan, saya ingin menyebutkan beberapa saja di antaranya. Mari kita lihat pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari pasal ini, apakah Anda dapat menentukan ini sebetulnya jenis norma apa? Apakah ini norma perilaku atau bukan norma perilaku? Jika ketentuan pasal ini dibaca tersendiri, tidak dikaitkan dengan norma yang lain, jelas ia bukan norma perilaku karena operator normanya tidak muncul di dalam rumusan pasal-pasal ini. Operator normanya diletakkan di judul bab. Jadi, ketika membaca pasal-pasal ini, kita diharuskan juga melihat judul babnya. Judul babnya adalah perbuatan yang dilarang. Artinya semua ketentuan pasal dan ayat harus dibaca secara paralel dalam konteks sebagai perbuatan yang dilarang. Ternyata kita menemukan tidak demikian. Mari kita lihat kembali pasal 31 itu. Ayat 1, 2, dan 3 adalah norma perilaku. Tetapi ayat 4 sudah bukan norma perilaku lagi. Itu adalah metakaidah. Ayat 1 dan ayat 2 masih bisa dibaca dengan operator norma sebagai larangan. Namun ayat 3 sudah mengecualikan. Artinya bukan larangan lagi. Ini adalah izin. Dengan perkataan lain, ayat 3 dari pasal 31 itu sudah keluar dari konteks judul bab tersebut. Dilihat dari operator normanya. Nah, jika kita ingin kritik terhadap rumusan pasal seperti itu, seharusnya pada setiap rumusan ayat itu dieksplisitkan saja operator normanya. Karena kalau tidak ada operator normanya, ayat-ayat itu sebenarnya bukan rumusan kalimat normatif hukum yang lengkap. Baik, sekarang kita bergeser ke permasalahan kedua. Saya ingin memberikan contoh pada pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Pasal ini terdiri dari 6 ayat dan dirumuskan secara agak jelimet. Padahal jika kita menggunakan struktur norma yang kita pelajari di dalam penalaran hukum,
kita dapat membuat pengelompokan yang lebih sederhana. Kebetulan semua ayat di dalam pasal ini ditujukan pada satu subjek norma yang sama, yaitu notaris. Namun operator normanya berbeda-beda. Maka kita dapat susun kembali mengikuti operator normanya. Operator norma untuk ayat 1, 2, 4, 5, dan 6 adalah perintah atau kewajiban yang bersifat positif. Hanya ada satu ayat saja yang operator normanya berbeda, yaitu ayat 3, berupa izin. Jadi, daripada kita harus merumuskan pasal 43 itu menjadi 6 ayat, maka akan lebih jelas jika cukup kita rumuskan menjadi 2 ayat saja, berdasarkan operator normanya. Kita dapat menyusunnya kembali menjadi sebagai berikut. Mungkin kita dapat mengatakan urutan dari ayat-ayat tersebut jangan dilihat dari operator normanya, tapi lebih ke objek normanya. Objek norma itu adalah perilaku apa yang diwajibkan dan diizinkan itu. Jadi, jika struktur normanya ingin mengikuti urutan-urutan perilakunya, kita dapat saja membuat pasal 43 itu ke dalam 3 ayat. Hal ini karena ayat 3 yang berupa izin itu menyelip di antara ayat-ayat lain yang berupa perintah. Intinya, dengan bantuan penstrukturan norma, kita dapat merumuskan suatu norma menjadi lebih sistematis. Sehingga pada gilirannya juga akan membantu setiap orang yang membacanya untuk memahaminya secara lebih tepat. Ya, episode ini hanya memotret saja sebagian kecil dari kegunaan penalaran hukum dalam mengkritisi peraturan perundang-undangan. Apa yang kita bahas di sini sebenarnya merupakan materi pembelajaran teknik perundang-undangan. Saya sekedar ingin menunjukkan sekelumit saja contoh penerapannya terkait dengan penalaran hukum. Dengan memahami dasar-dasar teoritis dan keterampilan penalaran hukum, terbukti kita dapat lebih jeli berurusan dengan norma hukum. Misalnya kita tidak sekadar mengkritisi, namun juga tahu bagaimana solusi perbaikan perumusannya.